Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang selanjutnya, yaitu integral tentu. Gitu ya, integral tentu. Definisi integral tentu. Ya, untuk memahami integral tentu, perhatikan langkah pemahaman berikut. Misalkan f fungsi kontinu terdefinisi pada selang tertutup a, b seperti ditunjukkan pada gambar 1 ya. Ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Untuk bilangan positif n, misal data x sama dengan b min a per n, gitu ya. Dan partisi a, b ke dalam n subinterval dengan panjang delta x. Misal x0 sama dengan a ya. Oke. Jadi x0-nya ini sama dengan a. Kemudian x1, x2 sampai xn-nya itu sama dengan b. Titik akhir dari subinterval dan pilih titik sampel xi bintang dari setiap subinterval xi min 1, xi di mana i-nya sama dengan 1 sampai n. Gitu ya. Jadi dipilih xi bintang. Jadi kalau misalkan x0 sampai x1, misal di tengah di sini kita pilih xi bintang gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, bentuk jumlah Riemann didefinisikan sebagai berikut. Rn sama dengan fx1 bintang delta x ditambah fx2 bintang delta x dan seterusnya. Ya, sehingga ini sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n fxi bintang delta x. Ya, ini untuk apa? Ini untuk menghitung persegi panjang atau partisi-partisi yang telah dibuat. Jadi ya. Oke. Nah, integral tentu dari f dari a ke b itu didefinisikan sebagai integral a sampai b batasnya fx dx sama dengan limit n menuju hingga sigma i sama dengan 1 sampai n fxi bintang delta x. Ya. Jadi luas di bawah kurva jika f non negatif pada interval a, b, maka integral tentu menyatakan luas di bawah kurva y sama dengan fx dari x sama dengan a ke x sama dengan b, yaitu a sama dengan a sampai b fx dx. Ya. Jika f kontinu pada interval tertutup a sampai b, maka integral a sampai b fx dx sama dengan ini ya, fb dikurangi dengan ini fa. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi contohnya kalau misalkan punya fungsi, misalkan fungsinya ingin diintegralkan. Fungsinya misalkan x kuadrat, gitu ya. Ingin diintegralkan, batasnya misal 0 sampai 1 dx. Ya, ini sama dengan apa? 1/3, gitu ya. X pangkat di 3, di mana batasnya 1 dan 0, gitu ya. Sama dengan berapa ini? 1/3, gitu ya. Dikalikan 1 pangkat 3 dikurangi 1/3 dikali 0 pangkat 3. Jadi sama dengan berapa? 1/3, gitu ya. Oke. Contoh, misal hitung jumlah Riemann untuk fx sama dengan 2x plus 1 pada selang 0,5 dan p itu partisi ya. Titiknya yaitu 0, kurang dari 1,1, kurang dari 2, kurang dari 3,2, kurang dari 4, kurang dari 5. Dan titik sampelnya berturut-turut seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan nih 2x plus 1 gitu ya. Nah, misal kita gambarkan ini sumbu x-nya, kemudian ini sumbu y-nya. 2x plus 1, y sama dengan 2x plus 1. Gimana gambarnya? Oke, kalau misalkan saya punya di sini x-nya 0, berarti y-nya 1 ya. Kemudian kalau misalkan y-nya 0, berarti x-nya min setengah gitu ya. Ya, kira-kira seperti ini kurvanya ya. Jadi garis lurus. Gitu. Jadi ini fx sama dengan 2x plus 1. Gitu ya. Oke. Partisinya berapa aja? Oh, 0 gitu ya. Oke. 0. Oke. Kemudian berapa lagi? 1,1. Anggaplah di sini 1,1. Kemudian 2. Ya. 2.
kemudian 3,2, kemudian ada 4, gitu ya. Dan yang terakhir 5. Oke. Dan titik sampel berturut-turut seperti berikut. Gitu ya. Oke, misal. Nah, kalau kita gambarkan ya persegi panjangnya gitu ya. Oke, misalkan ini ya. Nah, kan seperti ini. Ini untuk partisi pertama. Oke, kemudian untuk partisi kedua, gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk partisi ketiga, ya. Nah, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini untuk partisi keempat, kelima. Oke, sehingga sebenarnya kita akan menghitung luas dari persegi panjang ini. Nah, seperti itu, gitu ya. Oke. Berarti kalau misalkan partisinya ada 5, berarti kita akan menjumlahkan luas persegi panjang luas ke-5 persegi panjang ini, gitu ya. Oke, kita gambar dulu saja. Nah, seperti ini, gitu ya. Oke, kemudian satu lagi, ya kira-kira di sinilah ya. Seperti ini, ya. Oke, berarti ada 5 persegi panjang, gitu ya. Di mana lebarnya selisih antara xn plus 1 dengan xn, gitu ya. Nah, ini lebarnya, panjangnya ya fx-nya, gitu ya. Misalnya kita ambil fx bintang ini di sini sudah ditentukan titik sampelnya ya. Nah, ini berturut-turut. Oke. Nah, di sini f0,5 gitu ya untuk yang pertama nih ya. Ini misalkan partisi pertama. F0,5 dikalikan dengan lebarnya 1,1 dikurangi 0 ya, ditambah dengan F1,5 dikali 2 kurangi 1,1 ditambah F2,5 dikali 3,2 dikurangi 2 dan seterusnya ya. Dihasilkan berapa? Oh, ternyata hasilnya 30,556 gitu ya. Coba kita bandingkan dengan nilai integralnya ya. Batasnya berapa? Oh, batasnya 0 sampai 5. Gitu ya. Kemudian, fungsinya apa? Oh, 2x ditambah 1 dx. Gitu ya. Kemudian kita integralkan. Berapa sih integralnya? Oh, integralnya ini x pangkat 2 ditambah dengan x. Gitu ya. Nah, batasnya 5 dan 0. Sama dengan, ini berapa? 25 ditambah dengan 5. Dikurangi dengan kalau 0, ya dipangkatkan berapapun hasilnya 0 gitu ya. 0 pangkat 2, 0 tambah 0 ya 0 gitu ya, kurangi 0. Sama dengan 30. Oke, berarti dari sini kita bisa melihat, oh berarti kalau dengan 5 partisi, ini masih ada galatnya atau errornya sebesar berapa? 0,5. Seperti itu gitu ya. Oke. Nah, kemudian sifat-sifat integral tentu. Gitu ya. Jika fx dan gx merupakan fungsi-fungsi kontinu pada interval tertutup a, b dan k itu konstanta, ya ini konstanta kayaknya, maka integral tentu memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, misalkan integral fx dx di mana batasnya a sampai a gitu ya. Nah, itu sama dengan 0. Ya. Kemudian integral fx dx batasnya a sampai b itu sama aja dengan negatif integral b sampai a fx dx untuk a nya lebih besar dari b. Kemudian ini kalau misalkan ada konstantanya ya, konstantanya bisa keluar dari integral ya. Kemudian kalau ada dua fungsi kita bisa mengintegralkan fungsi tersebut satu-satu gitu ya. Ini kan ada penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya kalau misalkan fungsi tersebut fungsi genap gitu ya, kemudian batasnya negatif a sampai a, itu sama aja dengan 2 kali integral 0 sampai a fx dx. Kalau misalkan fungsi ganjil, oke,
Fungsi ganjil dan fungsi genap dilihat dari mana? Nah, kita cek ininya ya. Oke, kita cek. Maka integral min a sampai a fx dx itu sama dengan 0. Contohnya seperti berikut. Nah, integral 3 sampai 3 x pangkat 2 dx itu sama dengan 0 gitu ya. Kenapa? Karena batasnya sama kan? Oke. Kemudian ini ya, kalau ada konstanta ya, konstantanya bisa dikeluarkan. Nah, kemudian ini yang contoh 5. Integral min 3 sampai 3 x pangkat 2 dx sama dengan 2 integral 0 sampai 3 x kuadrat dx. Kenapa bisa seperti ini? Oke, kita cek. Apakah fungsi x kuadrat ini fungsi genap atau fungsi ganjil? Nah, cara mengeceknya gimana? Oke, kita masukkan f min x. Nah, gitu ya. Kita cek dengan f min x. Berapa? Oh, ini sama dengan min x pangkat 2. Kalau dikuadratkan gimana? Oh, ini menjadi x pangkat 2. X pangkat 2 itu sama aja dengan apa? Sama dengan fx gitu ya. Karena f min x-nya itu sama dengan fx, maka kita bisa menghitung integral ini dengan mengalihkan 2. Oke. 2 sehingga menjadi 2 dikali integral, batasnya berubah. Tidak lagi min 3 sampai 3, tapi jadi 0 sampai 3 x pangkat 2 dx. Gitu ya. Oke. Ini kalau misalkan ada integral 1 sampai 0 x kuadrat dx, di mana a-nya lebih besar dari b, kita bisa membalikannya menjadi 0 sampai 1. Tapi ingat dikasih negatif ya. X pangkat 2 dx. Seperti itu. Ini setelah diintegralkan hasilnya min 1/3. Ini kalau ada dua fungsi ya, kita bisa mengintegralkannya satu-satu gitu ya. Kemudian ini min 3 sampai 3 x pangkat 3 dx kenapa sama dengan 0? Oke, kita cek apakah fungsi ini fungsi ganjil atau fungsi genap ya. Ini kan fx f min x ya, kita cek dengan f min x sama dengan berapa ini? Berarti min x pangkat 3 ya. Oke, min x pangkat 3. Ini sama aja dengan min x pangkat 3 gitu ya. Nah, ini sama aja dengan negatif fx gitu ya. Karena f min x-nya itu sama dengan min fx, maka fungsi tersebut fungsi ganjil. Kalau fungsi ganjil, integral min 3 sampai 3 fungsi ganjil dx itu pasti sama dengan seperti ini. Gitu ya. Oke, di sini ada contoh-contohnya, silakan dipelajari. Oke. Nah, harus ingat kembali bagaimana mengintegralkan secara substitusi, kemudian mengintegralkan integral parsial ya. Oke, dibaca lagi modul sebelumnya. Oke. Selanjutnya, luas daerah suatu bidang. Oke. Misalkan fungsi y sama dengan fx berharga positif. Pada daerah A sampai B dan kontinu pada daerah tersebut. Seperti pada gambar 3. Nah, luas daerah yang dibatasi oleh grafik y sama dengan fx dengan sumbu x dari x sama dengan A ke x sama dengan B adalah, jadi kalau untuk menghitung luasnya, di mana batasnya itu sumbu x sama dengan A, kemudian x sama dengan B, rumusnya apa? A sama dengan integral A sampai B fx dx. Gitu ya. Oke. Nah, bila y fx berharga negatif, ingat berharga negatif ya, ini kan fx-nya berharga negatif, pada daerah A sampai B, gitu ya, seperti pada gambar 4, ya, ini pada gambar 4, luas daerah yang dibatasi oleh y sama dengan fx, kemudian sumbu x, kemudian x sama dengan A, ke x sama dengan B adalah L sama dengan min A sampai B fx dx. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada contoh seperti berikut, hitunglah misalnya luas, misal hitunglah, nah gitu ya, hitung luas. Luas fungsi apa? Misalkan fx sama dengan x pangkat 2. Oke,
Misal yang dibatasi. Oke, yang dibatasi. Yang dibatasi misal sumbu X. Yang dibatasi sumbu X. Kemudian X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Ya. Oke, sekarang kita gambarkan terlebih dahulu. Oke, misal seperti ini gambarnya. Oke, kita gambar dulu sumbu kartesius di mana ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Gitu ya. Batasnya dari mana? 0 sampai 1. Gitu ya. Nah, berarti kalau 1 kan tetap 1 ya. Titiknya. Gambarnya bagaimana? Kan gambarnya seperti ini ya. Gitu ya. Ke atas. Oke, ini gambar apa? Fx sama dengan X pangkat 2. X pangkat 2. Sama dengan X pangkat 2. Gitu ya. Sebenarnya di daerah atau kuadran 2 pun sama dia ke atas ya. Tapi karena kita batasnya 0 sampai 1 saja. Daerahnya yang mana? Oh, daerahnya yang ini ternyata ya. Ini kan daerahnya yang ini. Sumbu X ya daerahnya, kemudian 0 sampai 1. Oh, ternyata daerahnya yang ini. Gitu ya. Sehingga luasnya berapa? Oke, luasnya sama dengan integral. Batasnya dari mana sampai mana? 0 sampai 1. Fungsinya apa? X pangkat 2 dx. Ya, sama dengan integralkan. Berarti 1/3 X pangkat 3. Batasnya 1 sampai 0. Kalau kita substitusikan, berapa? Oh, ternyata hasilnya 1/3. Apa? Satuan luas. Gitu ya. Oke. Oke, ini contohnya. Bisa dipelajari juga. Nah, ini juga sama ya. Oke. Ada contoh-contohnya. Silakan dipelajari. Caranya sama. Seperti contoh yang terangkan. Oke, selanjutnya. Ada harga rata-rata dan efektif fungsi. Gitu ya. Definisinya, jika F dapat diintegralkan pada selang tertutup A, B, harga rata-rata F pada selang tersebut adalah, ini rumusnya ya, 1/B min A, integral A sampai B, Fx dx. Oke. Misal, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan x min 1 pangkat 2 dan hitung harga rata-ratanya pada 0,3. Oke. Gambarnya bagaimana sih ini? Oke, gambarnya gitu ya. Ya. Ini gambarnya. Kita gambar dulu sumbu. Ini misalkan sumbu x, ini sumbu y. Ya. Nah, selanjutnya misal kalau X-nya 1, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 1. Oke, berarti sini ya. Kalau 1, dia 0. Ya, misalkan X-nya 1, 1 kurangi 1. 0. Ya. Kemudian, kalau X-nya min 1 berarti 24 ya. Min 1, 4. Oke, berarti, oh ini ada ininya. 0 sampai 3. Nah, itu ya, berarti dari 0 sampai 3. Kita gambarkan dari 0 sampai 3 ya. Oke. Oh, gambarkan dulu grafiknya. Oke, kita gambarkan grafiknya. X min 1 ya. Pangkat 2. Kalau X-nya 0, berarti Fx-nya 1. Kalau X-nya 1, berarti dia 0. Ya, di sini. Kemudian kalau misalkan X-nya 2, dia 1. Kalau X-nya 2, dia 1. Berarti di sini ya. Oke, itu dia di sini. Titiknya lah ya. Oke, berarti kira-kira gambarnya seperti ini. Gitu ya. Ini gambarnya seperti ini kira-kira ya. Nah, seperti parabola. Ya, ini apa? Fx sama dengan apa? Sama dengan X min 1 pangkat 2.
Oke, kemudian kita hitung harga rata-ratanya. Oh iya, ini di sini ada ya. Oke, kita hitung harga rata-ratanya. Rata-rata itu apa gimana? 1 per B min A kali integral A sampai B f x dx. Oke, kita langsung masukkan aja ke rumus. 1 per 3 min 0, ininya batasnya 0 sampai 3. Oke, integral 0 sampai 3 x min 1 pangkat 2 dx. Oke, kemudian setelah dihitung, hasilnya berapa? Oh, ternyata 1. Oke, maka sketsanya atau grafiknya seperti ini. Ini kalau misalkan 0 sampai 3 ya. Nah, kalau misalkan tidak dibatasi, berarti ini ada kesininya ya. Nah, ada kesininya. Kemudian harga rata-rata pada interval 0 sampai 3 itu sama dengan 1. Oke, itu untuk harga rata-rata. Sekarang gimana kalau misalkan fungsinya fungsi periodik? Fungsi periodik itu seperti sinus, kosinus, ya itu periodik. Jika Y sama dengan Ft, fungsi periodik dengan periode T, harga rata-rata F-nya adalah Y sama dengan 1 per T, jadi T itu periodenya, 0 sampai T, Ft dt. Oke. Kemudian harga efektifnya itu sama dengan akar dari 1 per T, integral 0 sampai T, F kuadrat T dt. Jadi T ini periodenya. Oke. Fungsi periodik, suatu fungsi Ft dikatakan periodik jika terdapat suatu bilangan real T lebih besar dari 0, sehingga Ft plus T besar itu sama dengan Ft. Untuk semua T dan T plus T besar di daerah asal efek, bilangan T ini dinamakan periode. Ya, jadi kalau misalkan periode, pas kita masih ingat ya, misalkan dari persamaan trigonometri, misal X diketahui fungsinya fx sama dengan sin omega t, gitu ya. Misal seperti ini. Jadi kita bisa menentukan bahwa T atau periodenya bagaimana? Yaitu 2V per omega, gitu ya. Sehingga kalau misalkan ada contoh fx sama dengan sin x, gitu ya, maka periodenya berapa? 2V per omega. Omeganya berapa? 1. Sehingga periodenya 2. Gitu ya. Oke, contoh. Gambarkan grafik fungsi Ft sama dengan 4 sin 2T. Hitung berapa harga rata-rata dan efektifnya. Oke. Sekarang kita harus menentukan dulu T-nya atau periodenya, gitu ya. Periode itu apa? 2V per omega, kan? Nah, omeganya berapa sih di sini? Oh, 2. 2V per 2. Jadi sama dengan berapa? Oh, V. Periodenya V. Sehingga rata-ratanya gimana? Oke, rumus rata-rata, harga rata-rata dari suatu fungsi. Gimana? Oh, ternyata ini. Karena ini periodik ya. Berarti 1 per T, integral 0 sampai TF dt. Periodenya berapa? Oh, V periodenya. Berarti 1 per V kali integral 0 sampai V, 4 sin 2T dt. Sama dengan berapa? Oh, ternyata ini sama dengan 0. Kenapa? Oke, kita hitung ya. 1 per V, gitu ya. Buka kurung. Min 4 cos 2T. Cos 2V berarti cos berapa? Oke lah, cos 2V. Ya, dibagi dengan 2. Dikurangi buka kurung. Min 4 cos 0 ya. Dibagi dengan 2. Nah, seperti ini. Ya, ya ini berapa hasilnya? Min 4 bagi 2. Min 2 ya. Min 2. Cos 2V. Cos 360. Cos 360 itu berapa? Min 1. Gitu ya. Kemudian cos 0 berapa? Oh, cos 0 itu sama dengan 1. Gitu ya. Dikurangi negatif kali negatif positif dong, gitu ya. 2 kali 1. Jadi berapa hasilnya? Hasilnya 0.
Gitu ya, paham ya? Oke, selanjutnya harga efektifnya gimana? Oke, rumus harga efektif itu bagaimana? Yaitu akar 1 per T periodiknya ya, kali integral 0 sampai T F kuadrat T dt. Jadi, yang 4 sin 2T ini kita kuadratkan. Bagaimana? Oh, kalau 4 sin 2T dikuadratkan, ini menjadi akar, gitu ya, 1 per V, integral 0 sampai V, kuadratkan menjadi 16, sin kuadrat 2T. Ingat, ini bukan 4T, tapi 2T ya. Oke, D, dt. Jadi seperti ini. Ya, kok ini bisa jadi 16 per 2, 1 min cos 4T dt? Kok ini sebenarnya dari sini. Kita tahu bahwa cos 2T itu sama dengan apa? 1 min 2 sin kuadrat T. Gitu ya. Jadi kalau ingin diubah menjadi sin kuadrat T, itu berapa? 1 dikurangi cos 2T dibagi dengan 2. Jadi kalau misalkan kita punya sin kuadrat 2T, gitu ya, maka jadi apa? 1 min cos. Cos berapa jadinya? Ini T jadi 2T. Berarti ini kalau 2T menjadi cos 4. Cos 4T dibagi dengan 2. Gitu ya. Jadi, yang sin kuadrat 2T-nya diubah menjadi 1 min cos. Ini ya, 1 min cos 4T per 2. Oke, kemudian lanjutkan. 16 bagi 2, 8 ya. Jadi 8 per V. Kemudian 1 diintegralkan menjadi T. Cos 4T jadi 1/4 sin 4T. Ya. Ternyata setelah disubstitusikan batasnya, hasilnya ada akar 8. Akar 8 itu sama dengan 2,8284 sekian gitu ya. Nah, jadi harga efektifnya berapa? 2,8284. Seperti itu ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Sisanya itu kerjakan latihan-latihannya ya, dari modul 15 sampai modul 16 gitu ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.